Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatullahi wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyyil karim al-'alim al-hadi an-nadhir al-bashir alayhi afdalus salatu wat taslim wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Fa qala 'azza wa jalla wa adhin fil nasi bil hajji ya'tuka rijala wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral mu'minin wal muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja puji syukur milik Allah Rabbul Jalil. Salawat salam disanjungkan ke atas Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para subuh, sahibul maqasid, keluarga besar dan para jamaah semuanya, para alim yang sama-sama hadir, guru-guru kita semuanya. Saya sejatinya tidak harus banyak menyampaikan hal karena pokok-pokoknya tadi sudah disampaikan semua. Ustaz Yong tadi sudah menyampaikan, saya pun barusan sudah menyampaikan semuanya. Jadi anggaplah saya pelengkap aja nih Mbah, dan gak usah lama-lama. Ini jamnya sudah jam berapa? Jam 9 sekarang. Jamaah sekalian, apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Saiful itu benar adanya, bahwa yang namanya haji itu kalau saya menyebutnya adalah iqrar tauhid. Apa yang dimaksud dengan iqrar tauhid? Dari syiarnya saja, talbiyah yang tadi kita baca bersama-sama, itu mengindikasikan tentang pengakuan yang setulus-tulusnya. Apa yang kita lakukan ini semata-mata ibtigha'a mardhatillah. Kalau kita baca tafsir At-Tabari dan tafsir-tafsir lain, para ulama hampir sepakat di dalam Al-Quran itu ada 46 ayat yang berkaitan dengan haji. Tetapi spesifiknya, lebih jelasnya lagi menyebut tentang haji dan koridor-koridor haji, aturan haji dalam 9 ayat. Uniknya adalah ayat-ayat tersebut ketika berbicara tentang haji itu selalu didahului dengan kalimat-kalimat tauhid. Tadi sudah disebutkan salah satunya oleh Ustaz Saiful, walillah wa atimmul hajja wal umrata lillah. Lillah. Ayat lain menyebutkan walillahi 'alan nasi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Jadi konteks lillah ini tak bisa lepas dari haji. Tadi sudah disebutkan, lillah itu kalau saya sebut dalam bahasa akidah itu namanya apa? Tauhid, ya kan? Menyingkirkan apapun, la maujudun fil qalbi illallah. Hilangkan semua hal yang ada di dalam hati kecuali Allah. Yaitu tauhid namanya. Kalau bukan tauhid apa lagi? Akan lebih jelasnya lagi, ini tersirat dalam talbiyah yang kita baca tadi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda, ini ujungnya nih yang paling mengena. Wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sejatinya memang ibu bapak rahimakumullah, dalam Islam itu semua agama nanti akan meruji
akan bermuara di ajaran ini, ajaran tauhid. Bahwa semua ajaran agama kita itu memiliki filosofi. Apa filosofi itu? Ajaran terdalam, hakikat, gitu. Filosofi itu cara Sunda siloka, gitulah ya. Siloka. Itu semua ajaran agama kita itu isinya itu. Gak ada satu ajaran yang bisa kita ambil hikmahnya itu hanya tekstual dari teks ayatnya saja. Tetapi ajaran agama ini mengajarkan kepada kita tentang kebaikan itu lebih banyak dalam hal-hal yang sifatnya apa? Kontekstual, perilaku. Itu syarat rukun dalam agama, baik itu sholat, haji, zakat dan lain sebagainya. Sudah terlalu sering saya sampaikan tentang hal ini. Kenapa harus kita perteguh kembali, Mbak, Ibu, Bapak rahimakumullah? Yang saya khawatirkan kalau kita lupa atau bahkan melupakan tentang hakikat peradaban kita, hakikat peribadatan kita, entah itu sholat, zakat, haji, saum dan seterusnya, kita hanya terjebak dengan rutinitas saja. Ya. Sholat hanya sekedar rutin, tapi makna dan isinya kosong. Puasa hanya sekedar rutinitas, tapi isi dan ajaran puasanya kosong. Zakat hanya sekedar rutinitas, ajang pamer, selebihnya ajaran yang sebenar-benarnya kosong. Haji, ibadah yang sangat monumental, yang sangat mahal, itu pun tak lepas dari hanya sekedar ritual lahir. Berangkat dengan segala kebanggaan, berangkat dengan segala keriaan, tapi selepas itu nggak ada yang diperoleh kecuali kebanggaan dan harapan pujian manusia. Tak lebih daripada itu. Ini tak boleh. Makanya tak boleh kita lepas setiap ajaran agama itu dari ajaran yang sebenarnya. Isi buah ada cangkang, ada kulit, ada isi. Makanan yang kita makan ada bungkus, ada isi. Nah ini gerakan-gerakan sholat kita, Allahu Akbar. Kemudian orang bersedekap, kemudian orang ruku. Seperti orang berhaji, dari sini berangkat ke tanah suci sana. Nanti dimulai kita ihram, ada tawaf, ada sa'i, ada wukuf dan seterusnya. Itu semuanya adalah gambaran lahir saja. Kalau tidak dimaknai lebih dalam, kita nggak akan mendapatkan apapun. Begitu, Mbak? Sepakat ya kira-kira ini? Puasa hanya sekedar kita melaksanakan syarat rukun, tapi nilai ajaran puasanya kita nggak paham, nggak diamalkan, ya nggak dapat apa-apa. Itu yang disindir oleh Nabi, "Kam min sa'imin laisa lahu min siyami illal ju' wal 'ats." Orang puasa tapi dia dapat dahaga, lapar, ada dahaga. Nggak lebih daripada itu. Sebab sombong ya tetap sombong, besar kepala ya tetap besar kepala, gitu. Apalagi pedit ya pedit, tak peduli dengan lingkungan dan sesama yuk sama, nggak ada rubahnya. Jadi apa yang diperoleh? Ini yang tak boleh ada, jamaah rahimakumullah. Kita hanya terjebak dengan rutinitas, formalitas, nggak lebih daripada itu. Maka saya titipkan kepada diri saya dan Kang Haji Ongka, ibadah haji tepat mahal, itu ya. Mana Kang Haji nak? Kang mana? Mahal ya Kang? Konon katanya tahun ini malah ada kenaikan lagi ya. Berapa katanya BPH-nya? Haji 50 ya? 50 sekarang. 50 ya dapat Pajero ya dapat. Dalam? Ini haji plus malah. Apalagi haji plus. Bukan sekedar pelayanan, nanti otomatis bahannya juga lebih plus lah. Berapa haji? Berapa? 210. Nah itu 210 Ibu haji plus. ONH plus ya. Luar biasa. Mahal.
Mahal. Coba, yuk kita relax sebentar. Kita relax sebentar, kita runut. Saya kadang-kadang bertanya loh Mbak, Ibu, Bapak. Kenapa Rasulullah dan Allah tentu saja ya, melalui utusannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menetapkan dalam beberapa ajarannya itu secara berunut, tetapi menurut kita sebenarnya kan boleh acak gitu ya. Tetapi Allah menetapkannya berunut, tertib. Rukun Islam 5, boleh tidak dibolak-balik? Boleh tidak dibolak-balik? Tak boleh ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji ya kan? Ini kenapa haji disimpan di terakhir ini? Tadi ayatnya sudah disampaikan, betul ayat ini berkenaan dengan kaifiyah, tata cara pelaksanaan haji. Wa atimmul hajja, sempurnakanlah manasikmu, hajimu itu. Tetapi boleh nggak kita kemudian pahami dari sisi yang lain? Seperti Imam Al-Juwaini menerjemahkannya, memahaminya dari sisi yang lain. Wa atimmul hajja itu sama dengan wa atimmul Islam. Sempurnakan keislaman kalian setelah syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Makanya orang memahami haji itu disimpan di terakhir sebab dia berfungsi untuk menyempurnakan keislaman kita. Jamaah sekalian, hebatnya lagi haji itu Allah simpan di terakhir karena ternyata daya resikonya pun paling berat. Sholat tanpa uang pun jalan. Sepakat? Sholat tanpa biaya pun jalan kecuali pakaian untuk menutup aurat. Sepakat? Ya. Apalagi kalau syahadat jelas tidak bermodal ya kan? Syahadat, sholat, zakat wajib, tetapi ada batas minimal. Wajib itu kalau ini muqayyad namanya, kalau dia misal. Puasa hampir setiap kita mampu, tak harus pakai uang, tak harus pakai mahar, ya puasa mampu. Nah ini haji nih, haji itu di samping kita dituntut untuk menata hati, tadi Ustaz Saiful sudah sampaikan, walillah gitu ya, harus menata hati betul, seikhlas mungkin, semurni mungkin niat kita karena Allah. Yang kedua, maharnya pun mahal. Makanya orang menyebut ibadah haji patut dipamerkan sebab ialah ibadah haji ibadah yang prestisius. Gimana? Jadi haji yang lain ada, terutama bagi saya nih, hijjul fuqara wal masakin, 40 kali Jumat berturut-turut mutawalliat dalam paham madhab Syafi'i itu sama pahalanya dengan berhaji. Heran yang 40 Jumat berturut-turut ini tak mendapatkan gelar haji, walaupun pahalanya sama, tapi ini yang berangkat ke tanah suci dapat gelar itu, walaupun gelar manusia tadi yang sudah dijelaskan. Tapi apapun alasannya, yang namanya ibadah haji itu ya ibadah mahal. Kecualinya satu, hajinya memang benar-benar nasih. Konon kata orang Sunda itu haji kan ada dua, ada haji nisab, haji nasih. Ya, haji nisab, haji nasib. Allah memanggil itu dengan dua pintu, karena nisabnya atau karena nasibnya. Nah, haji nisab sekarang diberangkatkan sama Allah, tapi pula tak menutup kemungkinan Allah memanggil kita itu dengan cara nasib. Yang dilarang aja ibu punya anak sukses, ya kan? Kita nggak harus mengeluarkan uang, dimodali sama anak berangkat, gitu. Anak kita sekolah, kuliah, kedinasan, punya prestasi dihajikan oleh kedinasan tempat pekerjaannya. Ya namanya nasib. Maka ini beruntung. Ini beruntung. Nah, tidak usah kita menyebut ini nisab atau nasib. Yang penting Allah panggil kita aja. Kita sudah sempurna insya Allah keislaman kita. Catatan. Apa yang menjadi warisan nilai haji itu benar-benar membekas. Makanya konsep walillah yang sebelum apapun tadi menjadi syarat Allah sebutkan di awal ayat, itu harus benar-benar dipegang. Tidak boleh ada harapan, keinginan apapun di luar Allah. Sebegitu nanti enjing besok mau berangkat ke Jakarta, lepas segala hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Apa saja berkaitan duniawi itu? Keluarga,
ya kan? Usaha, apalagi Pak? Rumah tempat tinggal, dah. Jaringan bisnis kita yang di sana-sana, ya, supplier kah, distributor kah, atau apapun itu namanya, lepas semuanya. Jangan tersisa di hati. Halo? Berat? Ini di Allah ini, latihan ini. Ya. Ibu, bapak, mohon maaf, sadar tak? Sebenarnya haji itu cara Allah meriadah kita. Riadah itu apa? Melatih kita. Besok bagi yang haji reguler 40 hari. Saya tidak tahu yang ONH plus berapa hari nantinya. Kisaran 15 sampai 20 hari mungkin estimasi atau perkiraan waktunya. Tetapi umumnya orang berhaji di kita kalau standarnya umum, haji reguler 40 hari. 40 hari itu dididik oleh Allah untuk supaya hati tidak terlalu nempel dengan dunia. Ini harapan Allah nih. Jangan sampai badannya jauh tapi hatinya melengket gitu loh. Badannya mah di sana, di Makkah, di Madinah, di Jeddah, gitu, di Riyadh, di tanah suci di sana. Tapi hatinya masih lengket terus ke bawah-bawah di sini. Gak usah. Saran saya ngaji, putusin komunikasi kalau tidak perlu. Ya, gak usah. Apalagi bawa HP Android, aduh, kita mah setan unggul. Jadi itu tengah selfie wae. Dekat Ka'bah selfie, di Multazam selfie, di Raudhah selfie wae aja. Nanti penyakit. Tak kalau bisa mau besok ke sana teh bawa HP jadul wae ngajinya. Anu nata tutup ning baheula. Penyakit. Ya, putusin. Ustaz, nanti kalau saya putusin begitu, lalu siapa yang mengurus semua ini? Rumah yang mewah ini, keluarga yang di sana, ya kan? Usaha yang ada di pegangan atau tanggung jawab saya, gitu? Mitra-mitra usaha saya, siapa yang mengurus? Nasihat untuk saya, mari kita dengar baik-baik Mbak, semuanya ibu bapak rahimahullah. Allah. Katakan dengan sungguh-sungguh dalam hati, siapa yang mengurus itu semuanya? Allah. Kali lagi, Allah. Pertanyaan yang paling awal, memangnya selama kita di sini pun, ya, kita yang ngurusin? Bukan. Allah yang ngurusi semuanya. Kita hanya berperan kecil saja, itu pun atas dasar pertolongan Allah. Kalaupun kita ada di sini yang ngurus usaha, terlihatnya begitu, kasat matanya begitu, yang ngurus keluarga, yang ngurus rumah, yang bertanggung jawab usaha dan seterusnya, peran kita itu kecil, dan kecil itu pun karena digerakkan saja oleh Allah. Selebihnya yang mengurus diri, mengurus rumah, mengurus keluarga, mengurus usaha, semuanya Allah. Allah, bukan siapapun. Jangan sok, jangan sombong. Nanti kalau saya tidak ngurusi semua ini akan berantakan. Saya misal berangkat ke tanah suci umrah atau haji, nanti kalau gak ada saya santri gimana, pondok gimana, gak usah. Memangnya selama ini yang ngurus itu siapa? Dan riyadhahkan, latihkan hati kita. Maknanya yang tidak tersirat adalah Allah mengajarkan kepada kita untuk belajar mulai menjaga jarak dengan sini. Karena pada akhirnya nanti kita akan benar-benar meninggalkan semuanya. Jadi, sepakat? Pasti kita akan meninggalkan semuanya. Nah ini riyadhahnya, latihannya ini. Ini bangunan luar biasa. Walaupun saya baru tahu, ternyata di sini luar biasa markas beliaunya. Ya, semuanya tinggal. Ini riyadhah, latihan ini. Mau gak mau, sadar tidak sadar, siap tidak siap, ibu bapak kita semuanya pasti akan begitu. Dan pelan-pelan kita dididik oleh Allah Ta'ala. Ya, riyadhah latihannya apa? Sholat, ya kan? Allah pengennya nih. Saya juga belum bisa. Jangan pahami saya yang terbaik di antara bapak-bapak ibu itu, enggak sama sekali. Saya pun belajar sama. Pengennya Allah itu setiap kita dipanggil 5 kali sehari. Ini riyadhah, latihan. Latihan untuk supaya barang sejenak tinggalkan segala hiruk pikuk duniamu. Angkat tangan, Allahu Akbar, semestinya hilang semuanya. Illallah, kecuali
Berat enggak? Berat enggak? Angkatkan tangan, Allahu Akbar, maka siwallah, selain Allah semuanya putus kontak, putus hubungan. Semenjak itu kita hanya berhubungan dengan siapa? Allah. Ini riyadhah harian, latihan harian. Latihan tahunannya ini, yang umroh, yang haji, Allah latih. Bukan sekedar 3, 4, 5 menit. Kita nih sholat biasanya berapa menit? Berapa menit kita sholat? Ada yang pernah ngitung mata? Ada yang setengah jam ada? Ada yang 20 menit ada? Ini kalau mau sholat macam saya mah cepat, Mbak. Bukan karena terbiasa dari kecil, bukan. Lama ke susah husunya kok. Ya. 2, 3, 4, 5 menit. Teman saya dulu orang Ankara, orang Turki. Dia membuat riset kecil-kecilan. Standar sholat dari sisi waktu tentu saja, timing. Di seluruh dunia, terutama di negara-negara muslim mayoritas seperti Indonesia, Turki, kemudian negara-negara Arab dan seterusnya. Di Asia Selatan seperti Pakistan, Bangladesh, begitu ya. Asia Tenggara, Indonesia, kemudian Malaysia, Brunei. Itu kalau dipukul rata orang Indonesia itu umumnya orang Nusantara lah. Nusantara itu berarti Indonesia, Malaysia, Filipina Muslim, Thailand Muslim, Singapura Muslim, kemudian Malaysia, Brunei, gitu ya. Itu rata-rata kalau dipukul rata 2 sampai 2,5 menit. 2 sampai 2,5 menit. Saya mah lama Ustaz ya kalau ngimam. Saya juga kalau ngimam agak lama, tapi kalau sholat sendirian nggak sok cepat. Kalau dipukul rata kita ini 2 sampai 2,5 menit sholat. Turi Allah. Latihan, lepaskan barang sementara. Tapi itu pun al-fakir seperti saya ini repotnya minta ampun, Mbak. Herannya lagi kalau Allah Akbar bukan lupa malah pada ingat semuanya. Itu mestinya kita putus komunikasi sementara dengan apapun. Ini latihan. Haji itu bukan 2 menit, 2,5 menit, 3 menit, 40 hari umumnya kita dilatih untuk kita lupakan apapun yang berkaitan dengan hiruk pikuk kehidupan kita yang konon itu adalah milik kita dalam tanda kutip. Itu semuanya pun kita belajar untuk dilupakan. Kalau dari awal sudah seperti ini, saya jaminkan seperti para ulama salaf menjaminkan, tiket haji mabrur itu insya Allah ada di tangan Bang. Ya? Jadi kata kuncinya apa? Yang tadi, lillah. Itu karena Allah, pasti bersama Allah dan untuk Allah. Itu billah, ma'allah, lillah. Sekarang mesti billah itu. Nanti dalam pelaksanaannya Allah hadirkan terus, ma'allah, hadirkan terus. Ya, saya rasa hayang pamer, hayang ria, hayang pamer kabatul, hadirkan lagi Allah. Bahkan yang paling berat ibu-ibu, bapak, ini saya sering sebutkan, sebenarnya bukan dalam pelaksanaan ibadah ini, dalam manasiknya bukan. Yang paling berat itu tadi sudah disinggung-singgung juga Ustaz Jong, Ustaz Saiful. Apa itu? Nanti sepulang dari ibadah haji, itu yang paling berat. Ya, seperti orang belajar pendidikan khusus, dia dikarantina, dia diberikan waktu seminggu, 10 hari, sebulan, 40 hari, begitu. Tanggung jawab yang sebenarnya bukan di karantina itu, di masa belajar itu. Kapan tanggung jawab yang sebenarnya? Nanti ketika sudah lulus karantina itu. Maka haji yang sesungguhnya, jihad fisabilillahnya itu bukan semata ketika melaksanakannya di sana, tetapi sebegitu pulang dari sana, dia memikul tanggung jawab besar di pundaknya, membawa atas nama Allah dan Rasulnya. Sukses, itulah haji mabrur. Makanya kita perlu dorong doa, dan beliau dengan serendah-rendah hati, setawa-tawabunya meminta kepada kita sekarang untuk supaya menambahkan, menziadahkan doa dari kita, keberangkatan haji besok beliau benar-benar ditolong oleh Allah Ta'ala.
hilang semua hal yang berkaitan dengan penyakit hati, benar-benar murni lillahi ta'ala. Kenapa harus kita tambahkan doa jamaah sekalian ibu bapak rahimakumullah? Karena tadi begitu beratnya menjaga apa? Hati. Tidak haji saja berat menjaga hati lagi. Jamaah, halo? Tidak haji saja menjaga hati mah berat ya? Sholat ya untuk tidak riya berat. Zakat ya untuk tidak pamer berat, gitu. Apalagi haji berat sekali. Makanya butuh sabar, butuh dukungan, butuh tambahan doa dari Bapak Ibu rahimakumullah. Mudah-mudahan saja besok berangkatnya beliau ke tanah suci dengan materi yang sebegitu banyak, biaya yang sebegitu besar, Allah benar-benar ganti semua itu dengan hajjan mabrurah. Apa? Hajjan mabrurah. Nanti kita doanya bareng-bareng saja. Allahumma ja'alhu walana hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa tijaratan lan tabur. Ini juga mudah-mudahan ada barakahnya bagi kita yang belum berangkat haji. Allah mampukan kita untuk bisa mengikuti jejak beliau. Saya jadi tadi agak berat-berat akan berangkat ke sini ngaji, karena saya tahu di sini juga banyak alim, banyak ulama, banyak tokoh. Tapi kalau saya ingat satu, Bang, jangan-jangan karena saya hadir ke sinilah Allah kasihkan keberkahan buat saya ya. Makanya itu hadiah buat kita adalah di samping kita mensupport, mendorong haji besok berangkat ke tanah suci, mudah-mudahan saja dengan asbabiyah, sebab kita hadir mendoakan dengan ikhlas kepada beliau, Allah bukakan pintu rahmat, pintu rezeki, pintu ridhonya untuk kita. 1, 5, 10 tahun yang akan datang kita ditakdirkan sama berangkat ke sana. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Doanya hafal semuanya lah. Orang nanya juga ke saya, Ustaz gimana doa supaya kita dipanggil Allah ke tanah suci? Lo banyak doa mah. Ngarang sendiri juga boleh. Bapak kreatif bikin doa sendiri juga boleh. Silakan, asal doa baik-baik kan boleh. Kita ngarang-ngarang doa, bikin doa. Tak bisa bahasa Arab, bahasa kita aja. Bahasa Arab banyak. Allahumma rizukni ziyarata baitikal muharram. Allahumma rizukni ziyarata baitikal muharram. Imam Al-Qurtubi membiasakan mewiridkan doanya. Allahumma rizukni ziyarata baitikal muharram. Imam Nawawi dalam syarah kitab Al-Majmu' yang terkenal itu pun mengucapkan doa yang sama. Allahumma rizukni ziyarata baitikal muharram. Ya Allah, rizkikan saya bisa ziarah ke tanah suci yang mulia ini. Banyaklah. Tapi insya Allah kita yakin asal ikhlas dari rumah semuanya kita berangkat ke sini semata-mata kita ingin mendoakan. Dengan ikhlas beliau besok berangkat ke tanah suci. Insya Allah kita pun akan pada saatnya diberangkatkan ke sana. Tidak harus nisab, tidak harus nisab. Bisa jadi karena nasib Allah Taala besok berangkatkan ke sana. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya mah nggak usah banyak-banyak lah ngajinya ya. Ngaji pokoknya saya titip itu aja. Lillah saja lah. Lillah berkaitan dengan haji pada nih judulnya lillah gitu. Tadi dibacakan ayat nakusi kaset tadinya. Ujung dari syiar tentang haji apa ujungnya? Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kita berbekal, salat berbekal, haji berbekal ya, puasa berbekal, semuanya kita berbekal. Ini diingatkan oleh Allah. Jangan terlena dengan apapun, harapan apapun, keinginan apapun. Ingat, hari haji teker ngabekalan diri, ibadah haji itu sedang membekali diri. Dah, urusan tadi katanya ada titel haji atau enggak lah. Ya, kita tahu yang nama haji itu hanya tradisi di Asia Tenggara saja di Nusantara. Orang Arab nggak ada sebutan haji, nggak ada. Ya, Haji Abu Bakar nggak ada, Haji Umar nggak ada, Haji Utsman nggak ada. Ya, seorang tabi'ut tabi'in dikenal di zaman seorang tabi'in mulia namanya siapa? Sufyan Tsauri. Ada seorang tabi'in yang ahli hadis di masa itu, namanya siapa dong? Ibu bapak siapa namanya? Malik bin Dinar, bersaudara dua, dia ahli hadis semuanya. Abdullah bin Dinar, kemudian Malik bin Dinar. 93 tahun umurnya, konon dia berhaji itu 81 tahun, 21 kali.
usianya 93, hajinya 81 kali. Kok saking kayanya? Ada di sini yang sudah 80 kali haji, ada? Ada. Kalau 1 kali haji saja hanya ada 1, bayangkan kalau 5, ada berapa hati di depannya? Bayangkan kalau 10 kali haji, bayangkan macam dia 81 kali haji. Tapi kita baca dalam ruwayatul hadis, hanya kita sebut namanya saja, Malik bin Dinar, dari Malik bin Dinar. Karena memang haji itu bukan kita. Andai saja haji itu kita, tentu saja Malik bin Dinar itu ada 81 hak di situ. Ya, makanya nggak usah pamer. Hebatnya lagi. Saya melihat orang-orang saleh, orang-orang sepuh di hadapan kita ini, orang yang tidak hubbur riyasa, hubbur zuhur, senang tampil, senang dipuji orang. Dipanggil Ustaz Saiful Mangga, dipanggil Pak Saiful Mangga, dipanggil Pak Haji, alhamdulillah gitu ya. Pak Haji dipanggil Kang Haji Maskur Mangga, Pak Maskur Mangga, Kang Maskur Mangga, Ustaz Maskur Mangga. Ini hebatnya kita nih. Tadi jangan sampai kemudian tercampur di semua niat yang nggak baik. Akhirnya tadi sudah disebutkan, panggil haji noleh, nggak panggil haji enggak. Saya juga punya pengalaman pribadi ke haji. Sakitan enggak, tapi inget gitu. Lupa mah enggak, tapi inget gitu katanya. Dendam enggak sama sekali. Ngasih surat depannya nggak pakai H, dah komplain. Waktu itu haji itu masih 22 juta waktu itu. Ini Ustaz tahu nggak? Saya waktu itu ngelola yayasan di Banjar. Ini mohon maaf punten cenah tadi haji teh 22 juta ya teh. Atau saya setting nulis hak cenah diharap cenah gitu. Ya. Titel jabatan akademisnya disebut. Punten, Dokter Andes tidak sedang nyindir yang Dokter Andes tak sama sekali ya. Dokter Andes disebut. Tapi setelah itu kemudian langsung nama kan loh. Dan tulisannya datang komplain. Dan pada waktu itu di depan beliau pun langsung saya koreksi. Bilangnya begitu Ibu, 22 juta teh mahal. Lain 22 ribu lain. 22 juta. Nah saya setting nulis hak sana gitu. Ya. Tapi saya gitu ada semuanya. Ampura. Karena tadi panggil Bu Hajah gitu nana. Sing penting mau mabrur lah. Ya. Ciri mabrur dari tasbihasihan. Kesepuhan dibayar. Jadi jamaah rahimahullah, insyaallah semua orang yang hadir, kita semua yang hadir di sini diberikan keberkahan oleh Allah Taala. Tentu saja besok sahibul maqasid, sahibul maksud ke haji berangkat ke sana pun disertai dengan puluhan bahkan mungkin ratusan doa-doa terbaik buat beliau, doa keselamatan, doa keberkahan, kemudahan oleh Allah Taala dijaga nanti di sana. Lebih daripada itu biarkan menjadi urusan Allah saja. Terkhusus tadi saya sampaikan ke haji besok berangkat ke sana, udahlah pokoknya mah lupakan pohokeun sapoho-pohona ya gitu lah. Enggak usah update informasi setiap hari, enggak usah gitu. Pokoknya besok berangkat dari rumah keluarkan seisi hati apapun yang berkaitan dengan dunia gitulah. Pokoknya menggesilah mereka Allah itu. Ya, membaheula Nabi, kalau dulu Nabi ada Isra Mi'raj. Mi'rajnya kita mah ketika ibadah. Besok haji itu hati kita sedang mi'raj kepada Allah Ta'ala. Makanya putus dengan hal apapun yang berkaitan di luar kepentingan ibadah haji. Ya, ini yang kita belum haji tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Saiful. Ayo diniatkan yang kuat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yanmi wa lam yaqzu." Sesiapa yang belum pernah niat berhaji, belum meniatkan serius berhaji, famata dia mati, gitu, mata, gitu. Pokoknya besok berangkat dari rumah keluarkan seisi hati apapun yang berkaitan dengan dunia, gitulah. Pokoknya menggesilah mereka Allah itu. Ya, membaheula Nabi, kalau dulu Nabi ada Isra Mi'raj. Mi'rajnya kita mah ketika ibadah. Besok haji itu hati kita sedang mi'raj kepada Allah Ta'ala. Makanya putus dengan hal apapun yang berkaitan di luar kepentingan ibadah haji. Ya, ini yang kita belum haji tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Saiful. Ayo diniatkan yang kuat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yanmi wa lam yaqzu." Sesiapa yang belum pernah niat berhaji, belum meniatkan serius berhaji, famata dia mati, gitu, mata maitatan jahiliyatan, dia mati dalam keadaan jahiliyah. Kita ulang lagi.
Eta usah nyingsian lain imah. Kuring mah keur macakeun hadis, saya mah lagi membacakan hadis kata Nabi begitu. Ya. Apa kata Nabi? Man lam yanwi, siapa orang yang belum pernah niat, berkeinginan belum, meniatkan belum, walam yang dia tidak berjuang untuk bisa berangkat haji, kemudian belum berangkat haji dia mati, famata mata maitatan jahiliyatan, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Naudzubillahi min dzalik. Makanya besok niati yang kuat. Lepas itu jangan istikharah. Ibadah mah teu kudu istikharah ieu. Ek daftar haji we istikharah teu kudu. Istikharah mah tadi model RT Azam tah hayang kawin teh istikharah gitu. Ya. Ek ibadah mah teu kudu istikharah ieu. Ya, rek haji daftar haji istikharah. Rek sedekah zakat istikharah. Ibadah mah teu kudu istikharah ieu ya. Sampai 1 minggu, 10 hari, 1 bulan dari sekarang diniatkan. Bismillah ya Allah. Al-Ghani Engkau Maha Kaya, Al-Kabir Engkau Maha Besar, melebihi kebesaran apa? Apapun termasuk kekuatan saya, kemampuan saya Allah. Saya besok berangkat melangkahkan kaki, mendaftarkan diri untuk bisa berangkat. Benar? Ya. Nanti di pertengahan jalan Allah memberikan takdir yang lain. Allah memanggil kita sebelum pun kita berangkat ke sana. Allah sudah melihat niat baik kita. Oke? Jadi besok yang belum daftar, daftar. Sekarang mantapkan dulu hatinya, mantapkan dulu niatnya, besok daftar. Insyaallah nanti Allah kasih jalan. Jalannya dari mana? Mayyasha, sekehendak Allah saja. Jangan bertanya dengan cara apa. Allah punya 1000 sejuta jalan untuk bisa memberikan peluang ibadah kepada hambanya. Jamaah sekalian, mohon maaf, ini bukan nasihat, ini bukan mau'izah, ini hanya sekedar seorang saudara yang memberikan support, dukungan kepada saudaranya yang akan berangkat ibadah haji. Ala kulli hal, sama ngaji saya juga sangat senang, sangat bangga, bunga kalau lebih bunga, gitulah kira-kira. Mendengar beliau akan berangkat haji, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan beliau haji yang mabrur, amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa yang tadi kita bacakan bersama-sama 3 kali. Barangkali saja kalau saya tidak dekat kepada ijabah, mbah, ibu, bapak, teteh, mbak semuanya malah lebih dekat dengan ijabah. Makanya kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alhu Allahumma ij'alhu walana hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور Yuk lebih dekat lagi hatinya ke Allah, kita doa bareng-bareng ya. Allahumma ja'alhu walana hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa tijaratan lan tabur. Sempurnakan 3 kali. Allahumma ja'alhu walana hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa tijaratan lan tabur. Amin ya mujibas sa'ilin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, udah kita nggak usah lama-lama ibu bapak ya. Ini juga sudah ngantuk, saya juga nih sisa-sisa nafas ini. Datang dari Purbalingga nggak lama kemudian ke sini, jadi lumayan ngantuk ya. Ya, insya Allah semuanya dapat barakah, dapat rahmat. Pulang dari sini niatkan untuk bisa berhaji,
niatkan untuk bisa mempercepat daftar haji, terkhusus Sahibul Maksud Kang Haji. Sekali lagi Allah selamatkan, Allah berkahkan, Allah mudahkan, Allah jaga baik beliau di rumah, di tempat di sini, lebih-lebih lagi dalam pelaksanaan hajinya besok, pulang ke tanah air benar-benar Allah jaga, Allah pelihara dari segala mara bahaya, musibah dan seterusnya. Insya Allah Allah Ta'ala memberkahi kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum. Astaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.